Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan ROT, Ravindra Office Tutorial. Kali ini saya akan memberikan pengalaman saya yang berhubungan dengan rahasia besar bekerja cepat dengan menggunakan Microsoft Word ya. Baik, untuk teman-teman sekalian, apa saja yang rahasia-rahasia besar itu agar kita bisa bekerja di Microsoft Word ini dengan sangat cepat. Yang pertama adalah ketika kita mau menurunkan ini ke halaman berikutnya dengan cepat, tidak dengan cara enter begini, tidak, tetapi dengan cara Control Enter, maka dia akan turun di pada bagian yang kedua ya. Nah, untuk mengembalikan ini termasuk yang kedua, termasuk kita bisa bekerja cepat, kita bisa menggunakan Ctrl Z. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita menurunkan ini pada halaman kedua, maka kita bisa menggunakan Ctrl Enter. Ketika kita mau mengembalikan kembali, bisa dengan Ctrl Z, maka dia akan kembali lagi. Artinya Ctrl Z kita ingin membatalkan perintah kita yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah ngeblok keseluruhan. Ngeblok keseluruhan ini, kalau kita menggunakan seperti ini juga agak kesusahan. Dengan cara Ctrl A, maka secara otomatis seluruh halaman kita dua halaman ini itu akan keblok semua ya. Misalnya dua halaman ini akan keblok semua dengan cara Ctrl A, maka secara otomatis dia akan keblok semua. Tapi kalau kita pengen ngeblok di bagian sini saja, misalnya kita ini dikembalikan ini, kita pengen ngeblok di situ saja, maka cukup dengan klik 2, maka pekerjaan kita akan lebih cepat ya. Ctrl A, kemudian kita blok ya. Nah, langkah selanjutnya adalah yang keempat, kita ingin membuat font ya. Kita ingin membuat font ini, biasanya kan kalau kita ingin membuat font, misalnya depannya besar semua, kemudian ini kan kita biasa menggunakan ini ya, sentence case, lower case, upper case, capitalize word. Jadi kita biar tidak mencari di sini, kita bisa mengklik ini ya, seperti ini dengan cara Shift F3 ya, dengan cara Shift F3. Nah, jadi ini akan berubah secara otomatis. Pengen mana kan lebih cepat, tangan begini tek 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 gitu ya. Kalau pengen besar semua, kita tinggal klik, kita tekan shift terus, kita ini terus ya. Jadi bagaimana kalau kita pengen membuat misalnya seperti ini kan, K, P, J dan J ini semuanya depannya besar semua ya. Jadi shift F3. Nah, seperti ini kecil semua, terus besar semua depannya, terus ini besar semua, isinya juga besar semua ya. Jadi biasanya begini untuk judul ya. Kemudian itu yang keempat. Kemudian yang pengen memperbesar atau memperkecil ini ya, misalnya kita pengen memperkecil ini dengan cara seperti ini, maka akan akan terlalu lama ya. Tetapi kita blok aja seperti ini, misalnya kita blok, terus kemudian kita kita pencet, tekan CTRL,
kita tekan CTRL, terus kemudian kita menggunakan kurung buka kurung tutup yang di bukan kurung buka kurung tutup yang di atas dekat dengan angka itu, tetapi di bawah backspace itu. Nah, kita pengen membesarkan berarti yang bagian kanan, terus pengen memperkecilkan yaitu bagian kiri, sesuai itu ya. Jadi semacam itu. Tetapi kalau pengen besarnya berapa, itu kita bisa menggunakan angka ini dengan cepat ya. Itu selanjutnya yang kelima. Terus kemudian yang keenam adalah ketika kita membuat misalnya ya, satu contoh, ketika kita membuat misalnya ada H2O itu kita kadang pengen membuat duanya ini kecil di atas atau di bawah. Kalau pengennya kecil di atas, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara Ctrl plus ya, CTRL plus, ini di bawah. Jadi CTRL sama dengan itu ya, boleh CTRL sama dengan, jadi ditekan bareng, CTRL dengan sama dengan itu tekan bareng, tek ya. Kalau kita mengembalikan sama ya. Nah, jadi CTRL sama dengan atau CTRL plus. Tapi kalau pengennya itu di atas kan bisa saja kuadrat misalnya ya. Misalnya kita pengen membuat O kuadrat ya, O kuadrat, kita kan tekan 2 maka besar ya. Maka untuk memperkecil kita blok itu, terus dengan cara CTRL shift ditambah shift atasnya, CTRL dengan atasnya itu dengan cara tadi tambah sama dengan, maka dia posisinya di atas ya, posisinya di atas. CTRL shift sama dengan itu, dia posisinya di atas sama dengan atau plus ya. Kalau pengen di bawah cukup CTRL saja, nah, dia akan berubah ke bawah. Itu yang keenam. Selanjutnya adalah kita akan membuat catatan kaki atau footnote ya, catatan kaki atau footnote. Nah, ketika di sini biasanya catatan kaki berada di bawah ini ya, berada di bawah tulisan yang ada di sini. Misalnya kita pengen membuat catatan kaki di sini ya. Nah, benar. Kemudian yang kita lakukan biar cepat adalah dengan cara CTRL ALT F, CTRL ALT F ya, CTRL ALT F. Nah, maka secara otomatis catatan kaki sudah ada. Kita ketik misalnya buku bahasa Indonesia halaman berapa gitu ya. Nah, secara otomatis di sini ketika kita klik di sini ada tulisan buku bahasa Indonesia, di bawahnya secara otomatis ada tulisannya. Lah kalau pengen menghapusnya, maka kita tinggal menghapus yang di atas saja sudah cukup. Tek gitu, dengan cara di backspace kan dia akan ngeblok, terus kemudian kita del. Maka secara otomatis bawahnya juga akan hilang ya, secara otomatis hilang. Coba kita buat 2 ya, CTRL ALT F, kita buat bahasa Indonesia, kemudian kita buat yang kedua ya, CTRL ALT F lagi, maka dia akan berubah urutannya menjadi nomor 2. Kita coba, kita isi bahasa Inggris. Nah, ketika kita klik di sini akan ada bahasa Inggris, di sini ada bahasa Indonesia. Nah, kalau kita pengen menghapusnya, kita tinggal backspace, kemudian del,
maka yang kedua tadi secara otomatis menjadi 1 ya. Dia akan otomatis hilang sendiri. Kalau posisinya di depannya 1, maka kita bisa menggunakan del del. Nah, jadi kalau di belakangnya del del, kalau di depannya backspace del ya. Oke. Selanjutnya adalah kita akan coba untuk mencari kata. Biasanya kita kalau membuat RPP itu sering pengen mencari kata untuk diganti. Satu contoh, kita mencari kata misalnya nama saya ya, Rafidra SPDI, atau mungkin ketika kita pengen mengganti, mampu mengidentifikasi karya seni rupa diganti dengan karya seni musik ya, misalnya ya. Kita pengen mencari karya seni musik, karya seni rupa, maka kita bisa menggunakan Ctrl F. Terus kemudian kita cari seni rupa, maka secara otomatis yang ada tulisannya seni rupa dia akan keblok warna kuning. Ya, ini hanya untuk menemukan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen tidak menemukan saja, tetapi mengganti nama atau nama kepala madrasah atau nama guru mata pelajaran. Biasanya kita dapat dokumen dari sekolah lain atau dari teman lain. Kita tinggal biasanya mengubah tahun, kemudian nama madrasahnya, kemudian nama kepala madrasah, dan nama nama guru mata pelajaran. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara Ctrl H, Ctrl H, maka kita akan mengubah nama ini. Kita copy dulu, ini kita copy ya. Setelah kita blok, kita copy Ctrl C, kita Ctrl C, masukkan ke bagian find word dengan cara Ctrl V, itu sama dengan paste ya, Ctrl V, maka secara otomatis dia akan masuk. Kepalanya kita ganti, misalnya Santosa ya, misalnya MPD, misalnya kita akan rubah menjadi Santosa MPD, maka kita akan refresh all. Di sini ada 2 yang akan terganti, yaitu halaman pertama dan halaman kedua. Jadi kita tahu ada berapa yang akan kita ganti gitu ya. Maka tinggal klik OK. Secara otomatis yang pertama dan yang kedua akan terganti. Nah, kemudian biasanya kita juga akan mengganti nama ini ya, nama guru mata pelajaran. Maka kita blok, kemudian Ctrl C, kita copy, berarti Ctrl C, kemudian kita Ctrl H, terus kemudian Ctrl kita masukkan di sini, di blok ini bisa Ctrl V, kemudian kita replace menjadi Siti Aminah SPD misalnya. Kemudian kita replace all, maka ada tiga yang akan dirubah. Bagaimana? Oke, maka dijawab yes. Ada 4 yang dirubah. Oke, berarti mana saja? Siti Aminah, pokoknya ada kata, nah ini di atas tadi ada Rafidra berubah menjadi Siti Aminah, kemudian ini juga Siti Aminah. Bagaimana kalau membatalkan itu semua,
tadi sudah saya berikan shortcutnya, yaitu dengan cara Ctrl Z. Jadi perintah kita yang telah lalu kita bisa kembalikan seperti semula. Kalau kita pengen, waduh, tak kembalikan lagi, maka Ctrl Y. Jadi sudah dicabut, dikembalikan lagi, maka kita tidak perlu mengulang perintah kita dengan cara find tadi, menemukan tadi, tapi dengan cara Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. Kita akan bolak-balik kembali gitu ya. Baik, itu yang ke-7 atau ke-8 ya. Wis pokoknya lanjut ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat nomor otomatis pada tabel. Dulu saya memiliki satu pengalaman ketika membuat satu tabel, kemudian ketika pengen membuat nomor, kita insert tabel terlebih dahulu ya. Misalnya kita insert seperti ini. Nah, ini ada tabel. Ketika kita membuat, misalnya kita kan pengen membuat nomor gitu ya, terus pengen membuat urut 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, maka itu akan terlalu lama. Bagaimana caranya biar lebih cepat? Oke, ini kita hapus terlebih dahulu, kita del. Maka selanjutnya adalah kita blok saja 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik home ya. Kemudian kita klik home, maka isilah angka yang ada di sini. Kita bebas pengen yang menggunakan ini atau ABCD, atau yang ini, atau yang seperti ini. Misalnya kita klik seperti ini, maka dia otomatis menjadi seperti ini ya. Nah, kalau kita pengen menambah ini ya, menambah kolom di sini, kemudian enter ya, maka secara otomatis ketika kita klik di sini dan enter, itu akan bertambah. Ini akan menjadi nomor. Kemudian yang bagian sini akan menjadi kelas. Misalnya kita buat kelas. Nah, kita blok seperti ini, merger cell, kita klik kanan, terus kemudian merger cell, kita taruh di tengah. Kita pengen membuat kelas A, B, C, D, E, F misalnya, maka langkah selanjutnya adalah kita blok di sini, kita klik home. Kalau mungkin posisinya di sini, kita klik home, terus kemudian kita akan isi dengan A, B, C, D seperti ini ya. Maka secara otomatis dia akan lebih cepat ya. Kita klik A, B, C, D, E, F seperti itu ya. Nah, bisa ya. Kemudian bagaimana kalau tidak ada tidak ada titik komanya? Biasanya kan kita akan membuat A, B, C-nya tanpa titik. Bagaimana caranya? Dengan cara kita memformat. Kadang kalau ini kan memang pakai titik gitu ya, pakai titik, 1 titik, 2 titik, 3 titik. Kadang kita tidak menginginkan ada titiknya, ya kan? Tidak menginginkan ada titiknya, maka kita blok aja ya. Kita blok, kemudian kita insert tadi, kita pakai 1, 2, 3 ini ya. Kita pakai 1, 2, 3 ini, sudah kita klik ya. Kemudian ini kan masih ada titiknya, define new number format. Kita format dulu nomornya yang ada di sini ya. Nah, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita
backspace, artinya kita hapus titiknya. Nah, kalau titiknya sudah kita hapus, maka kita tinggal klik OK. Nah, secara otomatis titiknya sudah tidak ada lagi dan semua terganti dengan baik ya. Jadi itu caranya. Jadi biar kerja kita lebih cepat. Terus selanjutnya adalah apa lagi ya? Ini tadi sudah kita kembalikan. Oh ya, kita akan menggunakan layout ya. Layout di sini kita bisa menemukan yang namanya split. Kita menggunakan sebentar ya. Nah, view, di dalam view kita biasanya pengen membuat daftar isi misalnya. Kita sudah ngetik, oke, kita turunkan dulu dengan Ctrl Enter. Kita pengen membuat daftar isi misalkan. Daftar isi. Oke, kita apa itu, tentunya kita akan kesusahan nyekrol ke atas, nyekrol ke bawah. Jadi sekali scroll ke bawah kita tinggal ngisi, maka kita manfaatkan namanya view, kemudian kita split. Kita taruh misalnya, kalau misalnya cukup kita bagi dua seperti ini, tek gitu. Jadi halaman, misalnya halaman 1 ya, kita langsung, kita pengen membuat angkanya di sini, maka kita akan klik di sini untuk nyekrol yang bagian ini, yang bagian bawah. Jadi kita bisa melihat, oh ini back 2 di RPP daring, kita tulis 2. Kemudian kita buat misalnya RPP luring. Nah, terus kemudian kita pengen membuat daftar isinya di halaman berapa, scroll ke bawah, kita cari halaman 3. Jadi kita tidak balik lagi gitu ya, biar mempercepat kerja kita. Misalnya tabel halaman 4, tabel halaman 4. Nah gitu ya. Jadi ini pentingnya untuk split. Nah, caranya untuk mengembalikan kita tinggal remove split. Nah, secara otomatis kita akan bisa ke atas. Caranya biar cepat gimana? Ya langsung begini. Sebentar. Langsung kita klik di sini, langsung dash ke atas seperti ini. Atau kita bisa langsung diklik bagian sini, dia akan lebih cepat ke atas. Gitu ya. Nah, ini untuk ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar pekerjaan kita bisa lebih cepat ya. Kalau ini kita ingat-ingat terus, maka pekerjaan kita akan semakin cepat ya. Terima kasih untuk sementara ini yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa komen di bawah agar channel ini terus berkembang. Tolong juga subscribe di channel ini, semoga ini bisa bermanfaat dan berkembang terus. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.